pemirsa Kramo Bali Avatar, kita ketemu lagi di podcast yang ke-29 setelah kita sempat vakum hampir 2 minggu ya, karena pandemi nggak cenderung berakhir. Bali juga lockdown dengan istilah baru ya. Mudah-mudahan ke depan ini segera ada perbaikan di bidang kesehatan sehingga Kramo Bali Semeton yang bergerak di bidang pariwisata bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Nah, perkembangan menarik berikutnya adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang baru saja menggantikan Menteri Pariwisata sebelumnya berkantor di Bali, dan salah satu hal yang rencana dilakukan untuk Bali adalah mendatangkan mungkin quality tourism ya untuk Bali, mengundang mungkin untuk long term stay gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi tinggal di Bali lebih lama dengan memberikan deposit jumlah tertentu untuk beberapa quality tourism dari beberapa target di negara-negara yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, apa dan bagaimananya masih digodok lagi. Kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan segera menghasilkan sesuatu untuk Bali ya. Walaupun ada beberapa hal penyalahgunaan anggaran yang banyak ada di media sosial, saya rasa begitu ya. Saat ini saya ditemani oleh Avatar Den ya. Kebetulan Avatar Den ini adalah S2 Hukum Internasional ya, di dunia nyata gitu ya. Mungkin kita akan diskusi ya, ngobrol-ngobrol soal apa dan bagaimana, apakah Bali butuh influencer asing gitu ya. Karena selama ini bagaimana juga network influencer asing itu adalah di negaranya masing-masing ya, selain beberapa lintas negara gitu. Nah, kita juga udah punya influencer domestik, saya rasa di Indonesia sudah banyak ya. Cuman turis yang datang juga cenderung wisatawan lokal gitu ya. Padahal targetnya adalah quality tourism. Jadi turis yang mungkin bisa membawa devisa lebih besar ya, datang dengan deposit budget dana yang lebih memadai untuk Bali, kira-kira seperti itu. Di podcast sebelumnya kita sudah banyak bahas, bahkan ke depan Bali perlu aturan-aturan tertentu, sudah banyak juga kita bahas. Silahkan pemirsa Kramo Semeton Bali Avatar melihat di podcast kami sebelumnya. Jadi ini ada satu menarik, Dan. Jadi ini atas permintaan Kramo Semeton ya. Kebetulan Kramo Semeton yang punya usaha di Bali. Jadi ini kasus Kristen Grey ya. Ini sudah sebulan. Oh, Kristen Grey. Kristen Grey itu sebulan yang lalu kasusnya dideportasi gara-gara menyalahgunakan kunjungannya ke Bali gitu kira-kira aja. Yang menarik adalah ada beberapa pendapat ya pro kontra, mungkin harusnya biarkan banyak bule kerja dan hidup di Bali ya. Kalau dia transaksi dengan lokal, dia harus punya kitas dan bayar pajak ke negara ya. Mungkin kesalahannya itu ya, selain ada isu-isu yang lain LGBT dan seterusnya. Kalau dia kerja online untuk kerjaan luar, harusnya boleh dong. Bali dan negara menikmati spending dia selama di Bali. Nah, ini ada sisi benarnya ya. Ada hari ini mungkin kita diskusi kebenaran formal dan kebenaran material soal apa yang dilakukan oleh Kristen Grey itu di Bali ya. Salah satu hal aja. Ini contoh influencer yang mungkin berpengaruh, bisa mendatangkan, sangat potensial mendatangkan banyak wisatawan untuk Bali ya, terutama di saat-saat pandemi seperti ini. Ibarat turis liburan, dia masih nanganin kerjaan kantornya sambil liburan kan. Nah, kalau udah setahun dia harus apply kitas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apakah Bali perlu mengembangkan industri digital? Karena dunianya startup ini mau nggak mau sekarang kan di Bali banyak benar diserbu orang seperti ini. Ada beberapa hal yang mungkin Avatar Den saya infokan. Jadi ada beberapa Kramo Semeton yang di luar Bali ya, juga bahas soal Kristen Grey ini. Jadi dia bercerita di curhat perlakuan Kramo Semeton di Bali terhadap turis asing itu menganggap turis asing itu sultan, padahal Kramo Semeton Bali yang kerja ke luar negeri
diperlakukan seperti buruh, kira-kira seperti rasa ketidakadilan seperti itu yang timbul. Tapi apapun itu, saya bisa rasakan bahwa Bali sekarang butuh banyak turis ya, karena industrinya dari lapisan bawah sampai lapisan atas. Anggap quality tourism ini berhasil, tapi tetap aja ada beberapa lapisan bawah yang nggak ikut menikmati, kecuali pemerintah Bali sudah punya program sedemikian rupa sehingga ada pembagian hasil silang antara yang besar dan yang kecil. Tapi selama ini kan kita tahu bahwa ada beberapa penulis menulis menganalisa juga di Bali itu modal kapitalnya kan kebanyakan 80% dari luar, hanya 20% aja untuk operational cost di Bali, dan itu tidak rata ya. Nah, padahal pengalaman 2019 kalau nggak salah datanya wisatawan internasional dan domestik yang ke Bali itu hampir 6 juta menuju 7 juta. Padahal targetnya ke depan mungkin 10 juta something ya. Itu yang diinginkan pemerintah Republik Indonesia. Nah, gimana Pak Tarden melihat ini? Terutama kasus Kristen Grey ini, kebetulan Bali saat pandemi ini kan butuh sosial media, sehingga beberapa spek turis yang bisa menjalankan 3M itu tetap datang ke Bali, bisa mengeluarkan spending money cukup, dan kita tetap aman di saat pandemi seperti ini. Kira-kira seperti apa, Dan? Sebelum kita ke sisi hukumnya barangkali ya. Ray, Pak Yoda, makasih. Jadi menurut saya gini, Kristen Grey ini menarik ya, masalahnya menarik. Satu karena dia ada beberapa diskusi teman-teman yang mungkin kita sempat baca, teman-teman Indonesia di Swiss sempat mendiskusikan ini ya, kita bisa lihat di YouTube. Ya. Dan mereka juga mendiskusikan itu, menarik juga isinya. Antara lain yang saya sepakati, saya setujui adalah kita memang perlu wisatawan, kita perlu turis, apalagi mereka kalau misalnya sambil di sini bekerja sebetulnya nggak masalah, sah saja mereka bekerja sambil mereka berlibur sambil bekerja, itu kan semua orang boleh. Kemudian yang menjadi masalah adalah saya lihat ketika dia dalam postingannya itu kemudian ada beberapa kata yang mungkin membuat orang akhirnya menjadi viral dan kemudian menjadi ada yang keberatan juga. Itu antara lain misalnya seolah-olah bahwa dia memanfaatkan katakanlah daya beli dia yang tinggi dia di luar negeri dengan murahnya hidup di negara berkembang, negara dunia ketiga, itu seolah-olah ada kesan arogansi di situ yang sebagian orang melihat itu, kemudian seolah-olah memanfaatkan itu, dan kemudian dia bekerja boleh-boleh saja, tetapi apakah kalau misalnya dia sudah overstay, nah kita kembali ke masalah legalitas akhirnya. Kalau memang dia selama di sini misalnya visanya turis, kemudian selama di sini bekerja, kita fine saja, nggak masalah. Dan kita menikmati spending yang mereka keluarkan selama di sini, itu nggak masalah. Betul. Tapi kemudian kalau seandainya mereka menjadikan ini tempat, katakanlah Bali hanya sekedar tempat dia bekerja dari jauh, kemudian dia melanggar aturan keimigrasian, maka memang dia harus turut dengan aturan imigrasi. Artinya dia memang kalau ingin menetap di sini, dia harus mengurus sebagai permanent resident lah istilahnya kalau di luar negeri ya. Jadi sebagai orang yang memang menetap, dia tidak hanya sekedar katakanlah dengan visa wisatawan terus, tapi kemudian dia sebetulnya stay di sini. Kan itu sebetulnya masalahnya. Kemudian juga yang agak jadi masalah bagi beberapa teman adalah ketika dia mengesankan bahwa Bali itu sangat welcome bagi LGBT, LGBT. Nah ini juga beberapa teman kemudian atau bahkan ada yang mengatakan dia dideportasi itu sebetulnya antara lain tidak ada alasan secara officially, dia memang hanya jelas dia melanggar aturan keimigrasian, tetapi ada values yang memang menurut beberapa teman itu dilanggar oleh dia, sehingga kepentingan juga untuk membuat orang paham bahwa LGBT itu sebetulnya tidak welcome di Indonesia, itu juga menjadi salah satu alasan sehingga dia harus dideportasi, agar tidak menjadi sebuah presiden, sebuah kesan bahwa memang itu benar gitu ya. Jadi seakan-akan terafirmasi. Nah itu saya lihat. Jadi intinya kita perlu orang-orang seperti
dia dalam arti orang yang mempromosikan Bali kepada teman-teman di seluruh dunia, ya. Tapi kita juga ingin agar mereka juga mentaati aturan yang berlaku tentang keimigrasian. Karena bagaimanapun juga kan filosofi dari sebuah aturan, semua negara juga membuat aturan keimigrasian dan filosofinya adalah agar juga hal-hal menyangkut perpajakan, kemudian itulah masalah taxation lah sebetulnya. Itu juga tertib jadinya. Jadi orang jangan melakukan semacam legal cheating atau penyelundupan seolah-olah dia tidak tinggal di sini, tapi dia sebetulnya tinggal di sini. Itu hanya itu sebetulnya persoalan yang paling harus jadi utama ya dari segi legalitas. Selama dia legal, selama dia memang bekerja di sini, jumlahnya berapapun dan mereka menguntungkan secara finansial maupun secara katakanlah image Bali di mata dunia dan juga tidak menyentuh nilai-nilai sensitif, jangan menjadi nanti kesan bahwa Bali adalah surga LGBT dan sebagainya, itu kelihatannya tidak masalah sebetulnya ya. Jadi pertanyaan, kita perlu influencer asing, kita perlu baik domestik maupun asing, kita perlu influencer, tetapi as long as mereka taat pada aturan yang ada. Itu mungkin avatar Yoda kalau dari saya. Ya, karena itu Bali Avatar kan sudah dari awal menyuarakan memang Bali butuh blueprint ya untuk pariwisata yang mau dikembangkan itu seperti apa. Syukur-syukur 100 tahun ke depan ya. Mudah-mudahan otoritas di Bali betul-betul mendengar ini. Nah, di samping itu ada juga pertanyaan, ini industri digital base di Bali itu kan banyak ya, dan ya saya lihat banyak influencer ya di medsos, sampai masuk medsos kita juga ya karena pertemanan tadi ya. Ada beberapa yang menarik, ada di bidang makanan macam-macam deh ya. Mulai zaman dulu juga sebenarnya udah ada, cuman zaman dulu itu kan konten kreator dibuat untuk semacam National Geographic, something seperti itu ya. Sekarang sudah ke medsos, kira-kira seperti itu. Nah ini yang Avatar Den tahu di Bali, ada datanya nggak ya di Pemda kita itu? Big data semacam itu apa pernah dengar atau masih samar? Oke. Tapi saya tidak tahu persis apakah data itu ada apa tidak, tapi memang semestinya ada ya. Semestinya ada. Alangkah baiknya jika di zaman seperti sekarang ini, zaman mahadata, zaman big data, kita Pemda sebagai pihak yang paling berkompeten, yang paling punya anggaran, dalam arti anggarannya itu jelas lah ya. Kalau private yang melakukan itu juga sebetulnya tidak masalah. Tapi yang pihak yang punya kewenangan, pihak yang juga memang diberikan kewenangan untuk itu kan government ya, local government atau pemerintah daerah. Jadi saya pikir harusnya ada ya, harusnya ada. Mungkin kita perlu explore lagi mudah-mudahan nanti ya. apakah ada atau enggak. Sebaiknya ada sih. Tapi saya belum tahu ada apa enggak, itu harus dicek gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan betul-betul dikelola dengan baik big data ini ya. Pemda otoritas ya, depan Dinas Pariwisata something gitu. Nah, ini perlu dicontoh karena serupa dengan di Singapura. Jadi Singapura itu yang paling terasa juga pandemi saat ini ya, walaupun Bali dengan Singapura itu mengembangkan model pariwisata berbeda, tapi paling tidak beberapa orang kaya Indonesia yang berkantor di Singapura dengan pertimbangan tertentu sekaligus menjadi wisatawan di sana itu kan menguntungkan Singapura ya. Apalagi ke Bali nanti buat rumah sakit internasional something ya. Jadi Bali bagaimana juga rakyatnya itu butuh dapat apa sih saya sebagai kerama rakyat Bali dengan besarnya pariwisata. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah jadi Pemda mungkin harus mengatur big data ini ya. Jadi industri digital base ini sehingga influencer asing itu terakomodasi dengan baik. Jadi beberapa yang negatif kita bisa kontrol, yang positif kita bisa kembangkan. Kira-kira seperti itu. Apa Tarden ada tambahan barangkali yang lain agar? Jadi intinya ada hal bagus juga dari kejadian Kristen Gray ini. Betul. Artinya ini menyadarkan kita bahwa memang sebetulnya Bali sangat menarik Bali sangat potensial bagi wisatawan dari seluruh dunia ya. Banyak orang asing yang juga kemudian ingin seperti Kristen Gray. Nah, cuman Kristen Gray juga mengingatkan pada kita bahwa dia boleh-boleh saja dan kita welcome pada dia dan teman-temannya dan orang-orang seperti dia.
Tapi memang regulasi yang ada di Indonesia harus dia hormatin dan dia ikut aturan main, sehingga dia full legally full, dia memang sudah tinggal di sini, kemudian dia memberikan advantage bagi kita. Itu aja sebetulnya. Jadi ini adalah lessons yang bisa kita ambil dari Christian Grey ini. Positifnya adalah bahwa kita perlu banyak orang dari seluruh dunia, ya, dari manapun itu kita tidak batasi, untuk juga membawa nama Bali lebih baik. Tapi di sisi negatifnya adalah jangan sampai mereka melanggar hukum Indonesia yang berlaku di Indonesia. Itu aja mungkin. Baik Rama Semeton Bali Avatar, jika mendapat manfaat dari podcast ini, diskusi ini, ya, karena lapisan dunia pariwisata Bali itu demikian complicated yang kita perhatikan di medsos, ya, bahkan ada banyak Rama Semeton sudah setengah give up, jadi kelaparan dan seterusnya, ya, siap-siap miskin dan seterusnya. Jadi mari kita optimis, mari kita kembangkan, ajak pemerintah, stakeholder semua di Bali, bahwa Bali juga sebenarnya butuh influencer asing. Jadi gimana sekarang mengakomodasi mereka, mengatur mereka sehingga Bali itu menjadi base untuk industri semacam ini ke depan. Karena bagaimana juga buat orang kaya, dia berani charter pesawat, saya lihat ke Bali, ya, demi standar 3M pandemi itu betul-betul dilakukan. Jadi uang bukan segala-galanya. Kalau Bali bisa mengatur dan menjamin ini, percaya sama diskusi ini bahwa seharusnya segera kita bisa perbaiki, walaupun pandemi belum bisa berakhir dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan. Ya, mudah-mudahan segera berakhir, kira-kira seperti itu, ya. Ya. Baik, Rama Semeton Bali Avatar, demikian podcast ke-29 kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita diskusi dengan hal-hal yang krusial lainnya demi Bali mandiri ke depan. Sukses. Thank you, Avatar Den. Ya. Ya, sama-sama. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.